Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu atau dosen pembimbing, yaitu Bapak Yopi Hidayatul Akbar Eskom Mkom, yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan mengenai penelitian kami, yaitu yang berjudul pengaruh penggunaan Google Meet, kualitas internet, dan kemampuan teknis terhadap kualitas pembelajaran jarak jauh untuk mengisi ujian akhir semester mata kuliah statistika dan probabilitas. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Dian Erwin dengan NPM 323066022122. Kemudian ada Dina Anjeliawati Zahara dengan NPM 2306602210032. Kemudian ada Cecilia Eriska dengan NPM 2306602210092. Untuk pembahasan atau kajian yang akan kami bahas, yaitu terdapat 3 judul. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai deskripsi penelitian. Kemudian yang kedua akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Kemudian yang ketiga ada kesimpulan. Lanjut kepada pembahasan yang pertama, yaitu deskripsi penelitian. Nah, untuk deskripsi penelitian, deskripsi singkat judul penelitian. Jadi untuk judulnya yaitu pengaruh penggunaan Google Meet, kualitas internet, dan kemampuan teknis terhadap kualitas pembelajaran jarak jauh. Itu memiliki tujuan yang pertama, mengetahui interaksi antara pengguna Google Meet, kualitas internet, dan kemampuan teknis. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meneliti bagaimana ketiga faktor ini saling berinteraksi dan bersama-sama mempengaruhi kualitas pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk manfaatnya sendiri kami merangkum dalam satu pembahasan, yaitu mengenai diharapkan dapat menjadi acuan untuk memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh dan mendukung pencapaian hasil belajar. Nah, untuk selanjutnya yaitu terdapat rumusan hipotesis. Itu terbagi menjadi HO dan H1. Yang pertama, mengenai HO penggunaan Google Meet tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pembelajaran jarak jauh. H1-nya yaitu penggunaan Google Meet memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua ada kualitas internet tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pembelajaran jarak jauh. Nah, satunya yaitu berisikan kualitas internet memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pembelajaran jarak jauh. Nah, yang terakhir ada kemampuan teknis tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pembelajaran jarak jauh. Kemudian satunya yang berisikan kemampuan teknis memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk subjeknya kami melakukan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan subjek penelitian atau responden, yaitu mahasiswa dari berbagai universitas yang berjumlah sebanyak 50 responden. Nah, di sini terdapat hasil dan pembahasan. Nah, di sini terdapat distribusi frekuensi. Yang pertama dengan kategori jenis kelamin responden. Di sini ada frekuensi tabel yang berinisialkan mengenai jenis kelamin. Di sini terdapat dua valid, yaitu laki-laki dan perempuan. Tabel di atas itu menunjukkan bahwa total jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 50 responden yang terdiri dari 36% berjenis kelamin laki-laki dan sisanya 64% berjenis kelamin perempuan. Untuk selanjutnya yaitu distribusi frekuensi mengenai program studi responden. Nah, pada tabel ini menunjukkan bahwa total jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 50 responden dari 20 program studi yang berbeda. Kemudian di sini juga terdapat keterangan mengenai daftar program studi, jumlah dan presentasi responden yang berasal dari program studi tersebut dapat dilihat daripada tabel. Nah, untuk yang ketiga ada distribusi frekuensi dalam cakupan fakultas responden. Nah, sama seperti yang tadi, jadi di sini terdapat menunjukkan bahwa total jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 50 responden dari 11 fakultas yang berbeda.
Kemudian keterangannya di sini terdapat daftar fakultas, jumlah dan presentasi responden yang berasal dari fakultas tersebut dapat dilihat pada tabel. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai distribusi frekuensi, yaitu pada bagian universitas dan responden. Nah, pada tabel di samping ini menunjukkan bahwa total jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 50 responden yang berasal dari 13 universitas yang berbeda. Nah, adapun untuk daftar universitas, kemudian jumlah dan juga persentase responden yang berasal dari universitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian di sini saya akan menyebutkan beberapa sebagai contoh, yaitu yang berasal dari Universitas Institut Teknologi Bandung, frekuensi atau jumlahnya di sini ada 1 orang dengan persentase 2%. Kemudian yang berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia, frekuensi atau jumlahnya ada 3 orang dengan persentase 6%. Dan yang berasal dari Universitas 11 April, di sini frekuensi atau jumlahnya ada 32 orang dengan persentase 64%. Sedangkan untuk dari responden dari universitas lainnya, ini untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut. Pembahasan selanjutnya yaitu distribusi frekuensi jawaban responden penelitian. Nah, untuk kriteria deskripsi jawaban penelitian ini ditentukan berdasarkan rata-rata dari jawaban kuesioner yang mengacu pada tabel nilai konversi min atau rata-rata. Nah, di sini ketentuannya bila mana lebih dari sama dengan 4,91 kriterianya sangat tinggi, kemudian di rentang 4,20 sampai 4,90 kriterianya tinggi, dari 3,49 sampai 4,19 kriterianya cukup tinggi, kemudian dari 2,78 sampai 3,48 ini kriterianya rendah, dan untuk kriteria yang kurang dari sama dengan 2,77 ini kriterianya sangat rendah. Selanjutnya distribusi frekuensi jawaban responden variabel X1 yaitu pengaruh Google Meet. Nah, berdasarkan tabel di samping ini dapat dijelaskan bahwa pada variabel X1 yang mempunyai nilai rata-rata skor yang paling tinggi adalah pertanyaan ke-1, yaitu dengan rata-rata 3,7, yaitu pada kriteria cukup tinggi. Selanjutnya untuk indikator yang mempunyai rata-rata skor paling rendah adalah pada pertanyaan 4, yaitu dengan nilai rata-rata 3,26 yang dalam artian kriterianya rendah. Kemudian selanjutnya distribusi frekuensi jawaban responden variabel X2 yaitu kualitas internet. Nah, berdasarkan tabel di samping ini dapat dijelaskan bahwa pada variabel X2 yang mempunyai nilai rata-rata skor yang paling tinggi adalah pada pertanyaan 9, yaitu dengan nilai rata-rata 3,56 dan dalam artian kriterianya ini cukup tinggi. Selanjutnya untuk indikator yang mempunyai rata-rata paling kecil adalah pada pertanyaan 4 dengan nilai rata-rata 2,78 yang dalam artian berada pada rentang kriteria rendah. Kemudian untuk distribusi frekuensi jawaban responden variabel X3 yaitu kemampuan teknis. Di sini berdasarkan tabel di samping dapat dijelaskan bahwa pada variabel X3 yang mempunyai nilai rata-rata skor yang paling tinggi ini ada pada pertanyaan 4, yaitu dengan nilai rata-rata 3,54 yang dalam artian berada pada kriteria cukup tinggi. Kemudian pada indikator yang mempunyai nilai rata-rata skor yang paling kecil ini ada pada pertanyaan 2 yang mana nilai rata-ratanya itu 3,14 yang dalam artian ada pada rentang kriteria rendah. Dan yang terakhir untuk distribusi frekuensi jawaban responden variabel E yaitu variabel kualitas pembelajaran jarak jauh. Di sini
sini dilihat berdasarkan pada tabel di samping dapat dijelaskan bahwa variabel Y yang mempunyai nilai rata-rata skor yang paling tinggi adalah pertanyaan 7, yaitu dengan nilai rata-rata 3,6 yang artinya ada pada kriteria cukup tinggi. Nah, kemudian indikator yang mempunyai nilai rata-rata skor paling kecil ini ada pada pertanyaan 3, 4, dan juga 5 dengan nilai rata-rata 3,46 yang berarti dalam kriteria yang rendah. Baik, untuk yang selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai uji validitas. Nah, uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kevalidan butir kuesioner. Nah, syarat yang biasanya digunakan untuk menilai validitas yaitu dengan menggunakan nilai loading factor. Nah, nilai loading factor di sini harus lebih dari 0,70 dan juga nilai AV di sini harus lebih dari 0,50. Nah, jika kriteria kedua nilai tersebut telah terpenuhi, maka butir kuesioner ini akan dikatakan valid. Ini menurut teori yang disampaikan oleh Ghazali dan juga Latan. Selanjutnya, untuk kedua tabel di samping ini memperlihatkan hasil uji validitas yang telah kami peroleh dari penelitian kami pada kali ini. Nah, pada tabel tersebut di sini nilai loading factor dari masing-masing jawaban telah memenuhi syarat atau lebih dari 0,70, kecuali pada pertanyaan pertama X1.4, kemudian X2.4 dan X2.7. Nah, di sini nilai loading faktornya itu masih kurang dari 0,70 sehingga nilainya di sini berwarna merah atau tidak valid. Kemudian untuk nilai AV di sini juga dapat dilihat telah melebihi dari 0,50 sehingga dapat dikatakan bahwa butir kuesioner yang digunakan dalam mengukur data penelitian dari jawaban responden telah terbukti valid. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui akurasi konsistensi instrumen dari jawaban responden. Syarat yang biasanya digunakan untuk menilai reliabilitas konstruk yaitu composite reliability harus lebih besar dari 0,70 menurut Ghazali dan Latan tahun 2015 ayat 75. Tabel di atas memperlihatkan hasil uji reliabilitas yang diperoleh. Pada tabel tersebut, nilai Cronbach, alpha, dan composite reliability dari masing-masing variabel telah memenuhi syarat atau lebih dari 0,70 sehingga dapat dikatakan instrumen dari jawaban responden telah terbukti reliabilitas atau konsistensinya. Uji korelasi merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar dua variabel yang diuji dan mengacu pada teori interpretasi koefisien korelasi dan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel tersebut memperlihatkan hasil uji korelasi yang diperoleh terhadap variabel Y dan untuk hasilnya dapat kita lihat pada tabel berikut. R-square merupakan suatu nilai yang memperlihatkan seberapa besar variabel independen atau eksogen mempengaruhi variabel dependen atau endogen. Hare et al. Menyatakan bahwa nilai R-square 0,75 termasuk ke dalam kategori kuat, nilai R-square 0,50 termasuk kategori moderat, dan nilai R-square 0,25 termasuk kategori lemah menurut Hare et al. 2011. Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien determinasi atau R-square pada variabel endogen kualitas pembelajaran jarak jauh adalah sebesar 0,838. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen atau bebas secara stimulan memiliki pengaruh yaitu sebesar 83,8% terhadap kualitas pembelajaran jarak jauh atau variabel independen, sedangkan sisanya yaitu sebesar 16,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian. Syarat nilai signifikan kurang dari 0,05 dan terhitung lebih dari T tabel atau signifikan berpengaruh.
Yang pertama, pengujian hipotesis pertama atau H1. Diketahui nilai signifikansi pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,548 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung negatif 0,637 kurang dari T tabel 2,447 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Pengujian hipotesis kedua. Diketahui nilai signifikansi pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,494 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung 0,728 kurang dari T tabel 2,447 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak dapat berpengaruh X2 terhadap Y. Pengujian hipotesis ketiga atau H3. Diketahui nilai signifikansi pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,930 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung negatif 0,092 lebih kurang dari T tabel 2,447 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak dapat pengaruh X3 terhadap Y. Uji F syarat nilai signifikan kurang dari 0,05 dan F hitung lebih dari F tabel atau signifikan berpengaruh. Pengujian hipotesis keempat atau H4 berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,809 lebih dari 0,05 dan nilai F hitung 0,324 kurang dari 4,35 sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y. Uji T adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis. Pada pengujian hipotesis dapat dikatakan signifikan ketika nilai T statistik lebih besar dari 1,96. Sedangkan jika nilai T statistik kurang dari 1,96 maka dianggap tidak signifikan menurut Gojali 2016. Tabel di atas memperlihatkan hasil uji hipotesis yang diperoleh. Pada tabel tersebut diperoleh hasil bahwa pengaruh Google Meet atau X1 terhadap kualitas pembelajaran jarak jauh Y, hipotesisnya teruji benar memberikan pengaruh. Nilai T statistik sebesar 2,231 lebih dari 1,96. Kualitas internet atau X2 terhadap kualitas pembelajaran jarak jauh Y tidak memberikan pengaruh dalam perhitungan penelitian ini. Nilai T statistik sebesar 0,421 kurang dari 1,96. Kemampuan teknis atau X3 terdapat kualitas pembelajaran jarak jauh Y, hipotesisnya teruji benar memberikan pengaruh. Nilai T statistik sebesar 3,442 lebih dari 1,96. Nah, dari pembahasan yang tadi di atas dijelaskan oleh rekan-rekan saya, jadi kami dapat menarik kesimpulan yang dimana berdasarkan penelitian ini, Google Meet, kualitas internet, dan kemampuan teknis memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kualitas pembelajaran jarak jauh di kalangan mahasiswa. Google Meet menyediakan platform yang efektif untuk berkomunikasi dan kolaborasi dalam pembelajaran jarak jauh. Namun, kualitas pembelajaran sangat tergantung pada kualitas internet yang baik karena koneksi yang lambat atau tidak stabil dapat mengganggu proses belajar mengajar. Selain itu, kemampuan teknis mahasiswa dalam menggunakan perangkat dan aplikasi teknologi juga berperan penting. Mahasiswa yang lebih terampil secara teknis cenderung lebih mudah beradaptasi dan mendapatkan manfaat maksimal dari pembelajaran jarak jauh. Untuk referensinya kami juga menyertakan dari berbagai website dan juga penelitian dari mahasiswa-mahasiswa luar fakultas Universitas Al-Azhar Sunda. Mungkin cukup sekian dari penelitian yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.